Halo Sobat Invest, jumpa lagi di podcast DPMP TSP Kaltim. Episode kali ini luar biasa sekali. Kita kehadiran Ibu Dr. Silviana Purwanti, Koprodi Ilmu Komunikasi FISIP Unmul Samarinda. Betul ya Bu ya? Betul. Jadi sudah ngetek sampai 30 kali. Ibu Dr. Silviana Purwanti, Koprodi Ilmu Komunikasi FISIP Unmul Samarinda. Iya, oke. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Bagus. Sehat selalu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bu. Ini di tengah kesibukan, saya sudah pertemuan rasanya ke-17 kali ya Bu ya. Saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari Ibu Dr. Silviana ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dapat 17 kali ya? Iya. Saya ingatnya 16,5. 16,5 Bu. Setengahnya kemana Bu? Nggak ketemu waktu itu. Baik, Ibu Bu Silvi ya Bu ya. Saya mohon izin panggil Bu Dr. Silvi. Kami kali ini podcast di PMP TSP Kaltim. Episode kali ini kita membawakan tema mengenai komunikasi publik yang efektif di era digital dalam rangka membangun reputasi publik di tengah layanan investasi yang dijalankan oleh DPMP TSP Provinsi Kalimantan Timur. Ibu mohon izin Bu, bagaimana sih Bu komunikasi publik yang efektif untuk membangun sebuah reputasi ini dulu Bu? Wah, ini pertanyaan yang berat ya. Saya Berat, waktu ya? diundang di sini aja langsung mikir, ini bahasan berat ini. Mending narsum 5 jam kayaknya ini. Kalau bicara komunikasi publik terkait pelayanan itu jelas ada 3. Pertama, kepercayaan. Kedua, transparansi. Ketiga, narasi pemerintah. 3 ini poin yang harus dipegang untuk konteks pelayanan. Kenapa 3? Karena kalau kita lihat dari indikator itu, jika semua terpenuhi, maka pelayanan bisa dipastikan memuaskan. Kita minta apa, kita dapat apa. Ya. Gitu. Jadi akses dan kecepatan informasi itu juga kunci utama dalam pelayanan. Ya, begitu. Kecepatan informasi kunci bagi pelayanan. Ya. Bagaimana Bu, misalkan DPMP TSP ini sebagai instansi yang terdepan ya Bu ya, khususnya layanan publik perizinan yang setiap hari banyak masyarakat atau pelaku usaha itu datang Bu. Kemudian disinkronkan dengan media sosial Bu, yang selama ini kurang bisa terkontrol Bu. Nah, komunikasi apa Bu yang lebih efektif ini di media sosial di era-era digital ini Bu? Sekarang dikit-dikit viral menjadi salah gitu kan Bu. Nah itu bagaimana sih Bu dipandang oleh pakar komunikasi Ibu? Kita nggak bisa lepas dari ini ya sekarang. Media konvensional kita bisa bilang sudah nggak dilihat lagi atau udah nggak dilirik lagi. Media sosial menjadi saluran utama untuk apapun itu. Kalau dalam konteks pelayanan, masyarakat itu sekarang lebih lari atau butuh informasi atau mencari informasi di media sosial. Karena menurut mereka itu yang lebih mudah diakses dan mereka pikir kalau mereka bertanya akan langsung direspon. Ya. Nah, pikiran mereka itu yang kita approve. Ya. Contoh ini, misal saya buka IG-nya DPM PTSP. Ya, Ibu tadi sudah buka berarti ya Bu ya? Iya, ada link tree-nya gitu ya. Bagaimana itu Bu? Saat dibuka, kemudian ada gambar telepon di situ. Orang awam kan atau masyarakat awam melihatnya, oh telepon berarti saya langsung ada yang ngobrol nih. Ya, ya. Klik, telepon, langsung ada yang angkat. Itu kecepatan informasi. Oke. Minimal ada yang angkat, mereka sudah puas. Ya. Walaupun jawaban yang mereka butuhkan mungkin masih pending. Betul. Jadi kalau dalam kanal pengaduan, apalagi itu yang hal utama di dinas ini, yang dibutuhkan itu hanya itu. Ya. Tetapi kalau itu saja yang tidak didapat, maka gesekan atau komentar negatif jangan disalahkan jika itu menghujani media sosial Di sosial. dinas. Oke Bu. Gitu. Artinya layanan yang cepat itu sangat dibutuhkan ketika di media sosial khususnya itu bisa kayak link tree itu ya Bu ya? Ya. Jadi bisa responnya harus cepat kayak gitu ya? Cepat. Oke Bu, oke siap. Itu dari sisi pelayanan publik ya Bu ya? Ya. Bahwa PTSP ini ada 2 fungsi Bu. 1 penyelenggaraan perizinan, 2 penanaman modal. Oke. Nah, bagaimana ini mencari investor ini bisa hadir di Kaltim tapi melalui fungsi media digital ini Bu? Kira-kira strategi apa Bu yang pas diterapkan oleh DPM PTSP ini Bu? Selama ini kajian hampir setiap tahun ada Bu.
Tapi apakah produksi dari output dari kajian itu sendiri sebagaimana itu? Nah, ini yang masih perlu masukan dari pakar komunikasi seperti Ibu gitu loh, Bu. Kalau saya ini kan melihatnya dari frame komunikasi saja ya. Ibarat gini, kita jualan apa, kamu mau nggak biayain? Gitu bahasanya. Sesimpel itu. Nah, bagaimana kita mau jualan produk kita kalau sajiannya tidak menarik? Packagingnya, tuturnya, paket lengkapnya. Ibarat nih ya, saya analogikan mau beli keripik pisang. Banyak nih keripik pisang. Tapi keripik pisang mana yang menarik perhatian si pendana untuk dibantu modal usahanya? Saya tawarkan nih keripik pisang, kemasannya warna merah. Inline nggak? Enggak. Keripik pisang, kemasan warna hijau. Apa judul tagline-nya? Pasti begitu. Nah, produk itu yang ada di media sosial. Baik. Supaya investor datang melihat. Apa yang dijual, apa yang dikerjakan itu harus sesuai. Misal nih jualannya itu tentang sumber daya alam. Masa kita lari warna merah? Itu aja sederhananya kita mainnya warna. Atau frame-nya tidak sesuai dengan dinas yang kita mau datangkan investornya. Itu juga mengganggu. Jadi gini, manusia itu selalu dimanjakan dengan visualisasi. Jadi kalau yang dilihat sudah tidak menarik, apakah akan ada yang menginvestasikan? Gitu. Jadi kalau sekarang ini, kalau media sosialnya pada saat dibuka rentetan feed-nya itu nggak menarik mata, mau nerusin? Kan enggak. Nah itu, jualannya seperti itu. Membangun kepercayaan itu bukan hanya lewat narasi, tapi juga ada data. Datanya apa? Yang di postingan itu. Mereka akan selusuri itu. Itu kalau di media sosial. Apalagi ini yang saya bicarakan Instagram ya, karena yang populer Instagram begitu. Dan itu yang, apalagi kalau sudah ada centang birunya seperti DPM PTSP ini, saya lihat centang biru itu sudah jualan yang bagus gitu untuk modal datang. Belum semuanya centang biru ini berarti ya Bu ya, seluruh dinas ini Bu. Nah, saya belum lacak gitu. Dan mirisnya itu ini ya, behind the scene ya. Dulu kalau dapat centang biru itu berarti sudah approve. Nah, tapi sekarang centang biru bisa dibeli. Ada 3 tipe kan, centang biru organik, centang biru diajukan, sama centang biru bayar. Centang biru organik ini kan terbaca oleh algoritmanya begitu. Kalau diajukan, bisa dinas mengajukan gitu dan di-approve gitu, atau personal juga. Tapi kalau yang terakhir itu yang berbayar. Apakah butuh itu? Kalau itu memang untuk modal jualanmu, lakukan. Ibarat kata kita mau branding, terus kita nggak mau modal apa-apa, kan branding kita berarti nggak berhasil dong. Nah, jadi saya sih nggak bilang centang biru itu tidak efektif, itu cukup efektif, tapi sekarang banyak cara. Perbaiki fit. Tapi perlu klarifikasi dulu nih Bu, kalau PTSP ini centang birunya tidak berbayar Bu. Oh iya. Kalau kami kan apa namanya Bu, pelayanan publik ya Bu ya, sehingga kita kan kalau PTSP kan membandingkannya dari apple to apple dengan DPM PTSP di provinsi lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, hampir mereka semua sudah centang biru. Nah, ketika kami tanya kenapa harus begitu gitu kan? Nah, ini adalah reputasi gitu Bu. Nah, berkaitan dengan reputasi kami mau tanya Bu, penting nggak sih Bu sebuah dinas pemerintahan ini memahami soal pentingnya reputasi dan menjaga reputasi ketika ada krisis komunikasi datang dari media, termasuk media sosial Bu. Nah, ketika krisis komunikasi datang ke dinas, apa Bu yang idealnya dilakukan oleh dinas untuk mempertahankan atau menjaga reputasi itu Bu? Jadi ada namanya itu manajemen isu dan krisis ya. Jadi kalau misalnya terkait reputasi berarti ada yang harus diperbaikin. Kalau tiba-tiba krisis datang, apa yang harus dilakukan? Oh, cepat-cepat press conference? Enggak juga. Oh, cepat-cepat press release? Enggak juga. Kita analisa dulu, ini masalah datang dari mana?
Terkadang gini, terkadang krisis itu perlu dibereskan, terkadang tidak perlu dibereskan, cukup menguap gitu aja. Terkadang lagi isu itu dilempar memang untuk menaikkan popularitas atau algoritma dari dinas tersebut. Oh itu saya nggak apa-apa gitu. Memang banyak cara menuju Roma kalau orang bilang gitu ya. Jadi gini, saya kemarin baru bantu salah satu dinas di Kukar. Ini kan sesuai dengan permen, ya itu. Saya boleh sebut dinasnya nggak? Siap. Boleh apa enggak? Boleh, Bu. Oh iya, Diskominfo Kukar itu kan sesuai dengan Permenkominfo, itu wajib membuat strakom, pedoman. Strategi komunikasi? Iya. Nah, saya diminta untuk membantu membuat pedoman tersebut. Menariknya adalah, jika krisis itu terjadi di semua OPD di daerah itu, satu Kukar saya bicara, itu dinas tidak usah membersihkan itu, nyapunya bahasanya. Itu tugasnya Diskominfo. Gitu. Jadi ibarat tuh gini, kalau zaman saya kecil itu, kalau bukan Pak Harmoko yang ngomong, itu nggak akan ada yang percaya. Pak Harmoko pada saat itu menjadi Menteri Penerangan. Menteri Penerangan ya, Bu? Iya. Jadi apapun pengumuman, apapun klarifikasi, itu kalau bukan Pak Harmoko yang ngomong, kita nggak akan notice itu. Kan kita dulu cuma punya media konvensional ya, televisi dan radio, juga cetak. Jadi menurut logika saya, peraturan Kominfo tersebut itu untuk melakukan itu. Jadi ada pedoman strategi komunikasi bagaimana jika terjadi krisis di semua badan publik di daerah Kukar itu. Nah, jadi mereka tidak perlu serta-merta harus membersihkan lewat media sosial, walaupun sekarang itu menjadi salah satu jalan pendek untuk membersihkan atau menyapu sebuah situasi. Tugasnya Kominfo itu. Diskominfo daerah tersebut. Jadi mereka yang akan berinteraksi. Contoh nih misalnya dinas pelayanan tuh ada masalah terkait apa, mereka yang akan kolaborasi sama Diskominfo untuk bagaimana strategi, dan itu memang ada step by stepnya. Tidak langsung, oh ini bukan salah dinas ini karena ini, nggak bisa juga. Harus ada tim manajemen isu krisisnya, dan itu ada tertuang di pedoman Strakom yang kami buat. Gitu. Artinya seidealnya adalah daerah itu memiliki strategi komunikasi, apalagi untuk menjawab sebuah krisis-krisis itu ya, Bu ya? Iya. Ini luar biasa, ilmu bisa sudah 2 SKS ini ya, Bu ya, untuk 9. 9. Iya, 9. Dapat nilai berapa, Bu, nanti? Tergantung keadaan, tergantung mood dosen. Baik, Bu Silvi. Bagaimana, Bu, rekomendasi Ibu untuk DPMP-TSP Provinsi Kalimantan Timur untuk mempromosikan potensi-potensi investasi yang ada di 10 kabupaten kota ini, Bu, dalam konteks komunikasi publik dan juga di era digital ini, Bu? Promosi lewat media sosial, itu paling efektif saat ini, karena siapapun, dimanapun, kapanpun, semua orang sudah scroll. Media sosial. Ya, investor kita nggak tahu datang dari mana, dan promosi itu memang harus rutin sifatnya, frekuensinya harus konsisten. Seberapa penting, Bu, mohon izin Bu saya potong, seberapa penting media sosial dengan media massa, kemudian dengan media alternatif lainnya, misalkan kayak baliho dan juga di publik-publik seperti di bandara, jalan raya? Saya nggak bilang baliho sekarang tidak efektif ya. Baliho itu kalau menurut saya itu lebih ke iklan yang sifatnya produk yang kita konsumsi, itu dia lebih efektif. Tapi kalau untuk investor itu bandara itu salah satu jalan masuk. Videotronnya gitu kan, promosi tempat wisata. Bandara itu tempat yang menurut saya sampai hari ini masih efektif. Nah, kemudian untuk ngelanjutinnya di salah satu pojok mungkin bisa scan barcode untuk masuk ke medsosnya. Itu menarik.
Jadi investor nggak perlu gelagapan nyari siapa yang posting ini gitu atau siapa yang promo ini nih, dia tinggal scan barcode kan sekarang semua smartphone kan sudah ada bisa itu. Langsung masuk ke itu. Ya udah tinggal di scroll aja. Bandar tuh masih efektif. Oke Bu, lanjut ke media sosial tadi Bu. Kenapa Bu media sosial ini paling layak untuk mempromosikan potensi investasi di 10 kabupaten kota ini Bu? Khususnya Kalimantan Timur ya Bu ya, kita berbicara karena selama ini kan ada satu kalimat sakti yang namanya viral. Bagaimana Bu mengelola sebuah kalimat viral itu ke promosi investasi khususnya untuk pemerintahan Bu? Oke. Media sosial ini kalau kita bilang tuh hama yang semua orang tuh kena, atau bisa bilang lagi virus, semua orang akan terdampak, semua orang terpengaruh, nggak peduli itu benar atau salah. Nah, kalau dulu, ini saya mau cerita mundur ya, kalau dulu centang biru itu sebagai salah satu indikator bahwa itu asli atau tidak asli. Yeah. Tapi sekarang karena itu berbayar, kita jadi ragu nih gitu kan. Storytelling yang baik itu adalah salah satu kunci investor datang. Storytelling yang baik adalah kunci investor itu untuk datang. Iya, kalau kita nggak bisa cerita tentang apa yang mau kita jual, gimana orang mau ambil? Gitu kan? Dan itu perlu latihan. Nggak cuma sekedar foto, jual. Nggak cuma sekedar bikin video, jual. Enggak. Tapi bagaimana kemampuan narasi untuk informasi yang dibutuhkan oleh investor itu sampai. Karena kalau dalam teori komunikasi, who says what, in which channel, to whom with what effect, itu sangat penting untuk menarik investor. Siapa berkata apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan mengharap efek apa. Efeknya apa? Investor datang kan? Ya. Ya nggak? Upgrade storytelling apa, siapa, membicarakan apa, dengan apa itu sangat menentukan ya Bu ya, Iya. untuk memasarkan, mempromosikan sebuah produk, apalagi investasi ya Bu ya. Kalau dibilang malas belajar ya selamanya kamu akan terlihat seperti itu. Apalagi sekarang AI luar biasa kemampuannya untuk editing atau kalau nggak bisa bercerita, pakai prompt, tinggal berimprovisasi, selesai. Itu kan upgrade skill. Dalam konteks komunikasi strategis Ibu, itu bagaimana membedakan antara publikasi informasi dan komunikasi untuk membangun reputasi? Publikasi informasi dan komunikasi yang membangun reputasi. Oke, publikasi informasi berarti terkait dengan keterbukaan informasi. Betul Ibu. Keterbukaan informasi itu ada yang dikecualikan, ada yang tidak. Betul. Itu terkait dengan boleh atau tidak boleh dipublikasikan. Ya. Itu bedanya. Bedanya. Kalau satunya tadi? Komunikasi yang membangun reputasi. Komunikasi yang membangun reputasi berarti ada entah sosok atau tokoh atau lembaga yang harus dinaikkan. Saya menyebutnya konten kreator boleh nggak Bu? Boleh? Apakah itu dinas boleh menggandeng konten kreator? Oh boleh, Boleh. boleh, sangat boleh karena itu sekarang kita nggak perlu gini. Kita jangan apa dibilang ya, stigma dengan konten kreator karena pekerjaan konten kreator yang sebenarnya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka berpikir bagaimana pengambilan gambar yang bagus, mereka berpikir narasi yang menarik, mereka berpikir pencahayaan itu luar biasa lengkapnya. Itu yang sebenar-benarnya konten kreator dan itu learning by doing. Tidak bisa tiba-tiba, mungkin ada yang punya bakat ya seperti itu. Sekarang apalagi anak-anak sekarang ini luar biasa bakatnya. Tetapi ada yang perlu dilatih. Nah, yang perlu dilatih, sekarang sekolah online banyak kok tentang konten kreator gitu ya. Atau otodidak dengan berlatih tiap hari itu bisa kamu lakukan gitu. Dan itu bisa membantu dinas-dinas untuk mengupgrade apa sih istilahnya, performanya gitu. Dan kalau mau lihat performa berarti perlu tools. Namanya tools itu social listening ya. Okay. Nah, tools itu yang akan kita dengar gitu ya, dengar tanda petik pendapat masyarakat kepada kita dinas. Ada kan alat ukurnya itu ya bolehlah sebut brand 24 salah satunya. Nah, itu kalau kita lihat performa kita di situ rendah atau kemudian kita lihat di dashboard profesional yang Instagram kita itu rendah, apa nih masalahnya? Di postingan mana yang paling rendah, di postingan mana yang paling tinggi?
perlu dianalisa, perlu dinilai Ya. gitu. Itu ada sekolahnya, ada pelatihannya. Ada pelatihan. Iya, jadi kebetulan saya juga pengajar di Komdigi, Oke. gitu ya, di Pusdiklat, dan itu memang bisa dilihat alat ukurnya itu, terus kita bisa tahu apakah performa media sosial kita ini berhasil atau tidak di luar sana. Artinya bisa diukur ya Bu ya? Bisa, Medsosnya DPM-PTSP apakah sudah berhasil atau bagaimana Bisa. pengukurannya itu bisa ya Bu? Bisa. Baik. Berarti habis ini kita langsung aja Bu nanti Bu. langsung mendalami itu ya, belajar. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Itu 5 hari. Jika DPM-PTSP ingin memperkuat Kaltim sebagai provinsi investasi yang maju, langkah komunikasi strategis apa yang sebaiknya dilakukan lebih dulu Bu? Pendekatan. Pendekatan kepada siapa stakeholder yang terdekat. Itu dulu. Sekarang pertanyaan saya, siapa stakeholder yang paling dibutuhkan oleh DPM PTSP? Siapa? Pelaku usaha. Itu yang didekatin. Kalau itu berhasil, mulus. Mau perizinan, mau investor datang, aman. Undang, ajak ngobrol, apa keluhannya secara langsung gitu ya. Catat, bukan hanya didengarkan, tapi keluhan mereka diselesaikan. Kalaupun belum selesai, kita kasih clue. Baik, kami akan bicarakan dulu, nanti akan kami selesaikan ini karena ini sifatnya begini gitu. Perlu penjelasan. Karena apa? Karena sifat manusia itu adalah selain visualisasi tadi yang saya bilang di awal, didengarkan, dan itu pekerjaan paling sulit. Mendengar orang itu kan sulit, bicara itu mudah. Itu saya mengutip di salah satu film anak Jumbo. Jumbo itu kan belajar mendengarkan, dan kalau ada pengaduan berarti kita harus mendengarkan. Siap. Mendengarkan tanda petik ya, karena itu mungkin diketik atau apa. Dan itu PR. Oke, baik. Gitu. Ibu tadi menyinggung mengenai berbagai kegiatan konten kreator atau kegiatan promosi lainnya menyangkut storytelling, Bu. Bagaimana storytelling itu bisa mengangkat potensi daerah dan menarik investor, Bu? 5W1H. Tahu rumus itu? Iya. Lakukan itu, maka akan berhasil. Storytelling berdasarkan 5W1H, maka akan berjalan dengan baik. Oke. Diurai, ditulis. Nggak akan tiba-tiba. Kalau misalnya dia spontan, itu berarti skillnya udah di atas rata-rata ya. Kebanyakan kan kalau konten kreator yang sudah, ya kita sebutlah YouTuber yang sudah cukup tinggi, itu tanpa skrip dialog atau apa, mereka udah tahu, cuman skrip dasar aja. Tetapi 5W1H itu aja mereka udah bisa tahu ini bakal ngalirnya kemana. Tanpa ada 5W1H, maka storytellingmu saya bilang kurang berhasil. Apalagi yang tidak punya kemampuan improvisasi cerita. Begitu. Izin Bu, Ibu, apakah literasi digital masyarakat juga berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi publik pemerintah? Oh iya, jelas itu pasti. Tetapi ini yang masih miris ya di Kaltim ini. Kalau saya bilang Kaltim ini kan rumah masa depannya Indonesia. Apalagi magnetnya IKN ini kuat. Tetapi harusnya dibarengi atau disertai dengan penyangganya yang juga ikutan growing dan glowing. Baik, ini semakin menarik Bu, tapi kami dibatasi waktu Bu oleh penyelenggaraan podcast. Jadi Bu Silvi, terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk para ASN yang khususnya pelaksana komunikasi publik, khususnya pada dinas-dinas pemerintah ya Bu ya, DPM PTSP utamanya, agar terus berinovasi di era digital demi membangun reputasi positif untuk daerah? Pelaku ASN yang ada di DPM PTSP. Dan juga teman-teman di dinas lain. Untuk membangun reputasi daerah yang bagus, komunikasinya harus seperti apa? Gini, indikator berhasil atau tidak berhasil itu dari, kalau saya bilang ya, pegawainya. Kalau pegawainya seneng, dia akan membranding secara tidak langsung dinas tersebut lewat media sosial pribadi. Nah, lakukan itu
Dan terus kemudian kalau saya bilang kalau ada tim khusus yang branding lewat media sosial, pastikan semuanya itu nge-like, komen, dan share. Selain membantu algoritma, itu juga menjadi salah satu keputusan investor datang bahwa oh ternyata di internalnya aja guyup ya kalau orang bilang. Berarti eksternalnya kita bisa jalankan dengan mudah. Baik Ibu, di penghujung acara ini Bu, apa pesan Ibu Dr. Silviana Purwanti untuk para calon investor yang akan berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur ini Bu? Oke, ini berarti closing line-nya ya Mas Bagus ya. Siap. Mari kita bangun ekosistem komunikasi publik yang jujur, inklusif, dan solutif. Karena kepercayaan adalah modal terbesar dalam investasi dan pelayanan publik. Karena investor akan datang jika kita siap, bukan secara SDM saja, tetapi secara data. Sajikan dengan hati dan data. Sajikan dengan hati dan data. Investor akan datang ke Kalimantan Timur. Iya. Terima kasih Bu Dr. Silviana Purwanti, Koprodi Ilmu Komunikasi Fisip Unmul Samarinda atas waktunya hadir di podcast DPPTSP Kaltim. Sehat selalu Ibu. Ya, terima Tetap kasih. menginspirasi untuk kita semua. Baiklah Sobat Invest, sampai jumpa di perjumpaan podcast DPPTSP Kaltim berikutnya bersama Ibu Dr. Silviana Purwanti. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam investasi.